Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, apa kabarnya yang ada di rumah? Fani percaya dan yakin kita semua sehat-sehat selalu selama masa PSBB ini yang kemungkinan sampai tanggal 22 nanti. Kita semua berdoa dan berharap bahwa segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar. PSBB sudah selesai di tanggal 22 supaya kita bisa beraktivitas, supaya kita bisa kembali bersama-sama lagi beribadah di gereja ini, di tempat ini yaitu GSC Kemenangan. Sebelum kita mulai ibadah kita, Fani mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nyanyikan satu lagu ini, kita angkat pujian penyembahan ini supaya kita membawa jiwa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Amin.
Bapa yang agung, Bapa yang kekal, kami berdoa agar ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, Engkau lawat dengan lawatan-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa, Engkau berkati ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Supaya setiap kami yang sedang memuji, menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan, dapat mendapatkan berkat-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami semua dengan segenap hati, dengan satu hati membuka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu, saatnya kita melihat keajaiban Tuhan, kita nyanyikan lagu yang senang ini, kecaplah dan lihatlah. Amin. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu hati, kita nyanyikan satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tahu setiap persoalan pergumulan yang mereka hadapi Bapak.
gubuk pergumulan itu Tuhan. Kami tetap bersyukur Bapa, karena Engkau tetap mengasihi kami. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. mari kita katakan sekali lagi dengan iman kita. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku.
Kami buka hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami buka kuping kami untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendapat berkat-Mu yang tercurah melalui hamba-Nya Tuhan. Kami siap mendengarkan, siap diam, duduk, melihat, mendengarkan, dan merenungi firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk ibadah pada hari ini dan kita masih beroleh kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, mari kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, terpujilah nama-Mu. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Di mana hari ini Tuhan kami boleh datang kepada Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami boleh menangkap isi hati-Mu, biarlah kebenaran-Mu Kau urapi, Kau pakai hamba-Mu, dan biarlah hati kami semua menjadi hati yang terbuka kepada kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami seluruh anak-anak-Mu siap mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan saudara-saudara, hari ini adalah hari Raya Pentakosta, hari ke-50, di mana hari-hari ini adalah hari-hari yang dirayakan pada zaman Alkitab oleh orang-orang Yahudi ketika mereka mengucap syukur kepada Tuhan atas hasil panen anggur, panen gandum yang melimpah, yang diberkati, dan mereka menaikkan syukur kepada Tuhan pada hari yang ke-50. Dan di dalam perjanjian baru, hari raya ke-50 yang disebut hari raya Pentakosta dihubungkan dengan turunnya Roh Kudus. Jadi hari ini mari kita akan buka kitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Inilah janji Tuhan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kemudian di dalam pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu, di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain,
apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, pada hari ini, di hari raya Pentakosta ini, saya berdoa supaya ketika saudara juga ibadah bersama-sama dengan keluarga saudara di rumah, saya berdoa di hari raya Pentakosta ini, saudara-saudara juga akan mengalami kepenuhan Roh Kudus, karena Tuhan mengatakan sebuah janji di dalam kitab Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adapun pesan inti firman Tuhan di hari raya Pentakosta ini, yaitu menyampaikan kebenaran bahwa Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus-Nya memenuhi semua murid. Mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah juga yang memproses mereka menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus-Nya memunculkan murid-murid. Seperti apa yang Tuhan katakan tadi di dalam 1 ayat 8. Bahwa Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus memunculkan mereka sebagai saksi-saksi Tuhan. Saya melihat, saudara-saudara, di dalam Alkitab ini, khususnya di dalam kitab Kisah Para Rasul, bahwa setelah Roh Kudus turun ke atas mereka, ya, setelah Roh Kudus turun ke atas mereka, murid-murid yang jumlahnya sekitar 120 orang di loteng Yerusalem, semua mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan saat mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, lalu Roh Kudus menjadi pribadi penolong, pribadi penghibur, seorang penolong yang selalu ada dalam kehidupan mereka, yang selalu menyertai mereka, yang bekerja di dalam dan melalui mereka. Ternyata Roh Kudus memunculkan mereka sebagai murid-murid yang hidupnya berbeda dengan sebelumnya. Contohnya, misalnya Petrus. Sebelumnya di dalam Alkitab dikatakan bahwa Petrus pernah menyangkal Yesus. Thomas yang dicatat juga di dalam Injil Yohanes, seorang yang pernah meragukan tentang kebangkitan Tuhan. Thomas pernah mengatakan, pokoknya saya nggak akan percaya sebelum saya lihat bukti. Dan saya akan mencucukkan jari saya ke bekas luka daripada tubuh yang ada di tubuh Yesus. Dan semua berubah. Setelah Roh Kudus turun memenuhi mereka, murid-murid mengalami kehidupan yang berbeda dengan sebelumnya. Artinya apa? Artinya dengan hadirnya Roh Kudus, dengan turunnya Roh Kudus, dengan bekerjanya Roh Kudus di dalam kehidupan setiap murid, maka Roh Kudus mengerjakan sebuah kehidupan yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi saya juga menaruh harap kepada Tuhan. Saya berdoa agar saudara-saudara ketika bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, lalu saudara merenungkannya, saudara menghidupinya, dan saudara melakukannya, dan saudara punya rasa lapar, rasa haus. Tuhan, saya mau mengalami kepenuhan Roh Kudus. Setiap hari kita menjadi pribadi yang selalu merindukan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengerjakan kehidupan kita sebuah kehidupan yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Dan Alkitab mengatakan kepada kita, pada saat Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus memproses, memenuhi mereka dengan rohnya, dan memunculkan hidup mereka sebagai saksi Tuhan, maka inilah yang akan firman Tuhan saya sampaikan. Yaitu tema firman Tuhan hari ini adalah kehidupan seorang saksi Tuhan. Jadi kita melihat rupanya saudara-saudara ketika Tuhan mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi. Jadi Roh Kudus akan memproses dengan dasar pengenalan terhadap Tuhan, dan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang selama ini mereka terima ajarannya dari Tuhan, maka Roh Kudus memproses mereka, menjadikan hidup mereka sebagai seorang saksi Tuhan. Nah, kembali di dalam firman hari ini saya mau menyampaikan mengenai ciri-ciri utama kehidupan seorang saksi Tuhan.
Saya menyampaikannya. Ya, saya menyampaikannya di hari kenaikan kemarin itu bahwa ada 4 ciri kehidupan seorang saksi Tuhan. Nah, hari ini saya mau menyampaikannya kembali ditambah dengan ada hal-hal yang lebih mendalam lagi dari kemarin. Yaitu seorang saksi Tuhan, maka itu berbicara tentang seorang percaya, seorang yang benar, yang hidup dengan keyakinan yang kuat tentang siapa Yesus itu bagi mereka maupun bagi kita. Jadi kalau Tuhan menunjukkan firman-Nya kepada kita pada saat kita menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan menjadikan kita saksi Tuhan. Berarti sebagai saksinya Tuhan, kita adalah orang-orang yang dikategorikan menurut ajaran firman Tuhan, adalah orang-orang yang punya keyakinan yang kuat, yang teguh, yang kokoh, yang tidak mudah berubah tentang siapa Tuhan buat kita. Siapa Tuhan bagi kita, siapa Tuhan di dalam kita. Nah, kita akan lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 36 tertulis begini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saudara-saudara, di sini saja kita bisa melihat perbedaan yang sangat menyolok dengan Petrus yang lama. Petrus yang baru setelah dia dipenuhi Roh Kudus, dia begitu kuat keyakinannya tentang siapa Tuhannya. Ia tidak pernah lagi meragukan Tuhan. Yesus yang telah bangkit itu diakui oleh Petrus adalah Tuhan dan Kristus. Adalah Tuhan Sang Penyelamat dan Mesias. Kita melihat ketika Petrus berada di dalam satu kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Petrus bukan saja punya keyakinan yang kuat di dalam dirinya tentang siapa Yesus. Tetapi keyakinannya itu begitu membara. Sampai dia punya kerinduan agar orang-orang lain. Bahkan Alkitab mengatakan bagi orang-orang yang masih jauh. Artinya bagi generasi-generasi yang akan datang. Satu kerinduan yang ada di dalam hati Petrus adalah agar orang-orang pada masa itu, agar orang-orang yang masih jauh di depan, ini bisa termasuk generasi kita. Ternyata dulu Petrus pernah punya hati agar orang-orang lain selain dirinya Petrus. Petrus punya kerinduan agar mereka juga bisa percaya kepada Tuhan yang sama. Bisa mengalami Tuhan yang sama. Nah, inilah saudara-saudara kehebatan kebenaran firman Tuhan. Kalau sudah bekerja di dalam kehidupan seseorang, firman Tuhan selalu akan membawa orang itu bisa percaya kepada Tuhan, menerima keselamatan, menerima pengampunan, dan mengalami Tuhan. Jadi, kita melihat di sini bahwa ketika Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus yang tinggal di dalam diri mereka, Roh Kudus yang menyertai mereka adalah kuasa dari Allah. Dan kuasa itu bekerja dengan sangat nyata, membuat mereka bisa mengenal Tuhan. Nah, kemudian lebih jauh lagi begini. Orang yang mengenal Tuhan itu ternyata bisa belajar bertahan dalam penderitaan. Bisa belajar bertahan ketika dia harus sabar menanggung segala sesuatu.
Alkitab buktikan begini, saudara. Ketika semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain yang bisa dimengerti oleh orang-orang Yahudi yang berdatangan ke Yerusalem pada waktu itu. Sehingga ketika mereka mulai tercengang-cengang, mereka mulai takjub dan kagum terhadap perbuatan-perbuatan Allah yang mereka dengar itu. Maka ada sebagian orang lain yang menyindir bahwa sebenarnya mereka mengatakan murid-murid itu sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi mereka sedang menyindir, mereka menyinyir, mereka meledek, mereka mengejek. Itu murid-murid hanya sedang mabuk. Petrus yang lama adalah Petrus yang cepat bereaksi. Dia akan bertindak dulu. Dia akan lakukan dulu, berpikir belakangan. Tetapi Petrus yang baru, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus, ketika dia mendengar bahwa ada orang-orang yang menyindir bahwa mereka atau murid-murid sedang mabuk, Petrus tidak marah. Tetapi Petrus berdiri, Petrus bangkit, dan Petrus memperkatakan nubuatan yang tertulis di dalam kitab Yoel. Di sini kita melihat bahwa Petrus yang baru, ketika dia menghadapi persoalan, dia tidak bereaksi, tapi dia berespon. Artinya dia harus meresponi dengan benar, bahwa orang yang tidak tahu kebenaran bisa saja punya pemahaman yang salah. Tapi seorang yang tahu kebenaran seharusnya tidak bereaksi negatif, tetapi akan merespon dengan positif. Ini yang terjadi pada Petrus, saudara. Nah, di sini saja kita bisa melihat ada perubahan yang sudah dikerjakan oleh Roh Kudus lewat pemahaman yang benar tentang firman Allah, lewat pengenalan yang benar tentang siapa Tuhan. Jadi kalau kebenaran firman Tuhan pernah menubuatkan bahwa di hari-hari terakhir Roh Kudus akan dicurahkan, semua orang akan dipenuhi. Kalau selama ini Petrus bersama dengan Tuhan, lalu melihat Tuhan menderita, bahkan sampai mati di kayu salib, bahkan sampai dikubur, tetapi Petrus melihat dan menyaksikan bahwa ternyata Tuhan yang mati dan dikubur itu bangkit lagi menjadi Tuhan yang hidup. Berarti Petrus bukan hanya tahu siapa Yesus, tetapi Petrus mengenal bahwa Yesus yang hidup ini, kalau dulu pernah diandalkan, bahkan setelah dia bangkit dan hidup, Tuhan ini masih bisa diandalkan. Nah, lewat pemahaman yang benar akan firman, lewat pengenalan yang benar akan Tuhan, lalu Roh Kudus bekerja sekarang di dalam kehidupan Petrus, mengerjakan kebenaran, mengerjakan pengenalan terhadap Tuhan menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah kuasa. Nah, disinilah saya melihat bahwa ciri pertama kehidupan seorang saksi Tuhan adalah dia akan punya keyakinan yang kuat tentang siapa Tuhan. Jadi saya harap ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan ini, lalu kita bertumbuh dalam keyakinan yang kuat tentang siapa Tuhan. Satu, dibutuhkan pemahaman akan kebenaran, dibutuhkan pemahaman yang benar akan firman. Oleh sebab itu, kita harus punya disiplin yang kuat di dalam hal membaca Alkitab, merenungkannya, dan mempelajarinya. Karena dari situlah akan muncul kebenaran-kebenaran yang akan memperjelas siapa Tuhan buat kita. Yang akan memperkenalkan siapa Roh Kudus. Bahkan firman Tuhan juga akan membuat ternyata kita yang baru di dalam Tuhan adalah kita yang tinggal di dalam kebenaran. Dan ketika kita tinggal di dalam kebenaran, maka kebenaran itu akan mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini yang terjadi kepada Petrus dan saya juga berharap ini terjadi kepada kita. Biarlah kita akan hidup sebagai saksi Tuhan. Ayo mari pertumbuhkan kehidupan yang benar di dalam mengenal Tuhan. Ayo pertumbuhkan akan pemahaman yang benar terhadap firman Tuhan. Sehingga ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita, Roh Kudus menyertai kita, Roh Kudus memenuhi kita. Ketika terjadi sesuatu, kita bukan bereaksi. Artinya reaksinya misalnya marah, reaksinya kecewa, reaksinya kemudian putus harapan, kehilangan kekuatan. Tetapi ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kita akan meresponi dengan apa? Pertama dengan meresponi dengan hal
ketika kita mengalami sesuatu, maka kita akan segera datang kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara menyerahkan masalah kita, dengan cara menyerahkan pergumulan kita, dengan cara menyerahkan tantangan dalam hidup kita. Kenapa? Karena pada dasarnya kita tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan apa-apa secara manusiawi. Tetapi ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita mengajar bahwa kita harus meresponi apapun yang terjadi. Dengan cara kita datang kepada Tuhan, andalkan Dia, berseru kepada Dia. Pada saat Roh Kudus mengajar seperti itu, maka kuasanya menjadi nyata. Dan kuasa itulah yang akan membuat kita seperti murid-murid. Ternyata seperti murid-murid bisa bertahan dalam penderitaan karena di dalam mereka ada kuasa. Kuasa seperti itulah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Paulus mengatakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi kalau kita bisa mengenal Tuhan dan mengenal kuasa kebangkitannya, maka kita juga akan mengalami hal yang sama. Baik dengan Tuhan, kita akan mengalami hal yang sama dengan murid-murid. Pada saat kita ada dalam penderitaan, yang membuat kita bisa bertahan dalam penderitaan adalah karena ada kuasa. Kuasa yang pernah membangkitkan Yesus, kuasa yang pernah ada di dalam kehidupan murid-murid juga adalah kuasa yang sama yang ada di dalam diri kita dengan hadirnya Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita itulah Dia akan membawa kita ke dalam pengenalan yang semakin hari semakin mendalam. Sehingga kita tidak akan pernah meragukan lagi siapa Tuhan buat kita. Dan ketika kita bertumbuh dalam keyakinan yang kuat tentang siapa Tuhan, maka kitab Daniel 11 ayat 32 mengatakan apa? Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Katakan amin. Tetap kuat, tetap teguh dalam iman, tetap tidak bergoncang dalam iman. Dan Daniel 11 ayat 32 mengatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Artinya kita akan menjadi orang percaya yang tetap aktif, yang tetap agresif, punya keantusiasan bahwa mengikut Tuhan adalah mengikut Tuhan dalam segala situasi dan kondisi dalam kehidupan ini. Itu yang pertama. Jadi seorang saksi Tuhan adalah seorang yang hidup dalam keyakinan yang kuat tentang siapa Tuhan itu sesungguhnya. Yang kedua, kita diingatkan lagi saudara-saudara. Kehidupan seorang saksi Tuhan cirinya adalah dia punya keyakinan akan firman adalah kekuatan Allah yang berkuasa menyelamatkan bukan hanya dari dosa, saudara-saudara. Saya baca ulang di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Firman Tuhan mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Apa itu Injil? Injil itu berbicara tentang Yesus. Yesus dan firman itu sama. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Yang berkuasa menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ternyata saudara-saudara, ketika murid-murid bertumbuh dalam keyakinan yang kuat akan Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil yang mereka percayai, Injil yang mereka pegang. Maka Injil, kekuatan Allah itu membawa kehidupan mereka bukan saja dibebaskan dari perbudakan dosa, tetapi ketika mereka punya keyakinan yang kokoh akan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saya melihat di sana bahwa Injil atau firman kekuatan Allah yang menyelamatkan mereka juga adalah Injil atau firman yang menyelamatkan mereka dari angkatan yang jahat. Seperti pengakuan Petrus dikatakan, dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini.
Angkatan yang jahat adalah angkatan yang tidak mengenal Tuhan. Angkatan yang jahat adalah angkatan yang tidak percaya kepada Yesus. Angkatan yang jahat adalah angkatan yang katanya orang Kristen tapi selalu menggerutu, tetapi selalu berbuat kejahatan. Angkatan yang jahat adalah angkatan yang katanya orang Kristen tapi tidak setia sama Tuhan. Angkatan orang jahat adalah angkatan yang selalu saja melanggar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi yang bisa menyelamatkan mereka juga adalah Injil. Nah, disinilah Petrus sedang mempunyai keyakinan, tetapi Petrus juga sedang menantang orang-orang yang ada pada waktu itu. Biarlah mereka diselamatkan oleh Injil sebagai kekuatan Allah dari keberdosaannya. Tetapi Injil juga akan menyelamatkan mereka dari angkatan yang jahat. Artinya supaya setiap orang yang percaya bisa menjalani kehidupan kekristenan yang benar, dan kehidupan orang benar ini adalah kehidupan yang berbeda sama sekali dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi berbeda? Jawabannya tetap firman. Yang membuat kita bisa berbeda dalam pola pikir, berbeda dalam prinsip kehidupan, berbeda dalam tujuan hidup adalah firman. Kalau kita mengenal firman dengan benar, maka kita tahu setelah kita percaya kepada Tuhan, kita adalah orang-orang tebusannya. Dan Tuhan adalah pribadi yang selalu menyertai dalam kehidupan kita. Itu yang diyakini oleh Petrus. Bahwa sebagai saksi Tuhan, dia hidup dalam keyakinan bahwa firman adalah kekuatan Allah. Ini saudara-saudara. Mari kita akan jadikan firman sebagai kekuatan yang bukan saja sudah menyelamatkan kita dari dosa. Tapi jadikan firman sebagai kekuatan. Waktu firman kita jadikan sebagai kekuatan, itu yang akan membuat kita bertahan. Sama seperti ketika kita masih ada di dalam masa pandemi COVID-19 ini, saudara. Kesulitan demi kesulitan kita hadapi. Bagaimana kita bisa bertahan di dalam keadaan seperti ini? Kita butuh firman. Kalau firman itu adalah kekuatan, sama seperti Bartimeus ketika dia buta, dia miskin, dia tidak berdaya, dia punya kelemahan, dia punya keterbatasan, tapi ketika dia mulai mengenal Tuhan, dia punya kerinduan untuk berseru kepada Tuhan. Lalu pada saatnya dia mulai berteriak memanggil, Yesus, anak Daud, kasihanilah saya. Dan tiba-tiba ada orang-orang yang menekannya, tiba-tiba ada orang yang tidak mendukung untuk dia berseru kepada Tuhan. Ketika Bartimeus ditekan, ketika Bartimeus dilarang berseru kepada Yesus karena dianggap merepotkan, Bartimeus tidak mudah menyerah, saudara. Kenapa? Karena Yesus itu kekuatannya. Pengharapan di dalam Yesus adalah kekuatannya. Membuat dia tidak mudah tertekan. Kita lihat lagi tentang Zakheus. Ketika dia mencoba untuk melihat orang apakah Yesus itu. Dia tidak berhasil karena badannya pendek. Tapi dia tidak mudah menyerah. Dia naik ke sebuah pohon. Untuk melihat orang apakah Yesus itu. Dan ketika dia tidak mudah menyerah, dari mana kekuatan untuk tidak mudah menyerah? Dari pengenalan terhadap Tuhan. Dari kerinduan yang ada untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi saya percaya ketika kita hidup sebagai seorang saksi Tuhan, maka ketika firman adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, tinggal di dalam kita, bekerja di dalam kita. Firman selalu akan menjadikan kekuatan Allah nyata. Kuasa Allah itu menjadi nyata. Bahwa ternyata di dalam kehidupan kita ada kuasa Allah. Ada kuasa adikontrati. Ada kuasa supranatural. Kuasa yang melebihi kuasa apapun yang ada di atas muka bumi ini. Yang menjadikan kita tidak mudah menyerah. Saya berdoa supaya di masa-masa kita sedang menantikan kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini, saya berdoa semua saudara, keluarga besar GCA Kemenangan adalah di dalam hidupnya ada kekuatan Allah, ada kuasa Allah yang membuat saudara bisa bertahan dalam segala keadaan. Dan ketika saudara berhasil diproses Tuhan untuk setia berseru kepada Tuhan, pada saatnya nanti waktu saudara dimunculkan, waktu kita semua dimunculkan oleh Tuhan, kita akan muncul sebagai seorang pemenang. Yang ketiga, saudara, kehidupan seorang saksi Tuhan adalah seorang yang punya keyakinan yang kuat tentang tujuan Tuhan atas kehidupannya. Tujuan Tuhan atas kehidupan kita adalah
kita berbuah lebih banyak lagi. Saudara. Apa yang Tuhan tekankan di dalam hal berbuah lebih banyak lagi buat gerejanya? Adalah karakter. Kenapa Tuhan menekankan tentang buah karakter? Ini berbicara tentang hati Allah yang di dalam rancangannya, saudara. Yang di dalam tujuannya. Kalau memunculkan kita akan dimunculkan sebagai orang-orang yang memang berbeda dengan orang lain. Berbeda bukan karena kita kaya, berbeda bukan karena kita lebih pintar, berbeda bukan karena rumah kita lebih besar, berbeda bukan karena punya kita lebih banyak dari orang lain, bisa kita lebih banyak daripada orang lain. Bukan itu. Yang membuat kita berbeda adalah ketika Tuhan melihat di dalam hidup kita ada karakternya. Yang paling mendasar Tuhan ingin lihat adalah kasih. Karena hanya kasih yang membuat kita akan tetap terhubung dengan Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Hanya kasih yang sudah bekerja di dalam hidup kita akan melatih kita untuk kita bisa mengampuni orang-orang yang pernah melukai kita, orang-orang yang pernah membuat kita susah, lalu ketika kita mengampuni, kita melupakan perbuatan orang itu, dan kita rindu kembali menyatakan kebaikan kepada orang itu. Nah, semua itu dimungkinkan, kita bisa melakukannya adalah karena kasih. Kenapa Paulus mengatakan iman, pengharapan, dan kasih? Dan di antara ketiganya yang paling besar adalah kasih. Karena kasih berbicara tentang bagaimana kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun dalam hubungan dengan sesama. Sehingga ketika hubungan kita dengan Tuhan dasarnya adalah kasih, itu membuat hidup kita berkenan sama Tuhan. Hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ketika kasih bekerja di dalam hidup kita, lalu hubungan kita dengan sesama menjadi baik, maka itu mencerminkan ada karakter Tuhan. Karena Tuhan selalu membenci dosa, tapi Tuhan tidak pernah membenci orang berdosa. Katakan amin. Contohnya, Sakeus orang berdosa, para pemungut cukai orang berdosa, itu selalu disingkirkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi Tuhan tidak. Ini bukti, saudara. Di dalam Yesus ada karakter ilahi. Karakter ilahi adalah membenci dosa manusia, tapi tidak membenci orang berdosa. Nah, kalau kasih ada di dalam hidup kita, itu juga akan menolong kita, saudara. Kita akan belajar mengasihi orang-orang yang pernah melukai kita. Orang-orang yang pernah menyakiti kita. Orang-orang yang pernah mungkin menekan kita. Ketika kita sadar bahwa Tuhan bisa memproses kita. Tuhan bisa mengubah kita lewat penderitaan. Kita tahu bahwa orang-orang yang melakukan itu hanya dipakai oleh Tuhan untuk membentuk hidup kita. Dan kita melihat hasilnya nyata. Waktu kita melihat orang itu, kasih selalu akan membuat kita mengatakan, saya mengampuni dosanya. Saya akan mengampuni orang yang pernah berbuat dosa kepada saya, berbuat kesalahan kepada saya, telah melukai hati saya. Dan kita akan kembali berbuat baik dengan orang itu. Dan itu dimungkinkan karena kasih. Karena inilah tujuan Tuhan atas hidup kita. Memunculkan kita dengan karakter ilahi sebagai orang-orang yang bisa menjadi saksi Tuhan. Artinya hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang terakhir adalah kehidupan seorang saksi Tuhan adalah seorang yang akan hidup dalam keputusan bahwa saya akan hidup dan berjalan dalam kebenaran. Seorang yang hidup dan berjalan dalam kebenaran adalah seorang yang akan tetap hidup oleh iman, hidup di dalam iman, dan hidup karena iman. Saya akan bacakan di dalam kitab Kisah Rasul pasal 4. Kisah Rasul pasal 4 ayat 18 dan 19 mengatakan begini. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang lebih benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Perhatikan ayat 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar.
Ayat 21. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Jadi kita melihat ketika Petrus diperhadapkan ke dalam satu pilihan, yaitu untuk tidak lagi memberitakan nama Tuhan. Tidak lagi melakukan pelayanan-pelayanan yang mendatangkan pertobatan kepada banyak orang. Petrus sebagai seorang saksi Tuhan, dia telah melihat kebenaran. Dia telah mendengar kebenaran. Dia telah mengalami kebenaran. Dan sekarang dia mau hidup dan berjalan dalam kebenaran itu. Artinya dia akan tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga Petrus dengan berani mengatakan begini, silahkan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Dalam konteksnya pada waktu itu, semua orang-orang Yahudi percaya dalam satu pemahaman bahwa taat kepada Allah jauh lebih berharga dari apapun. Dan ini yang dilontarkan oleh Petrus. Petrus sekarang hidup dan berjalan dalam kebenaran. Dia akan memilih untuk taat kepada Allah. Kenapa? Karena waktu dia taat kepada Allah, Petrus tahu di dalam Tuhan ada pengharapan. Ketika Petrus tahu di dalam Yesus ada pengharapan, dan ketika Petrus tinggal di dalam pengharapan yang ada di dalam Tuhan, Petrus menjalani kehidupan yang tenang. Di mana buktinya? Mari kita lihat di dalam kitab Kisah Rasul pasal 12, Saudara. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-12, ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Dan selanjutnya terjadi penampakan malaikat, lalu melepaskan Petrus dari penjara. Tetapi yang saya soroti di dalam Alkitab ini adalah begini. Ketika besok akan terjadi sebuah eksekusi untuk menyenangkan orang banyak, Petrus hendak diperlakukan sama seperti perlakuan kepada Yakobus. Petrus besok akan menerima kematian. Tetapi malam hari sebelum besoknya terjadi, Alkitab menulis Petrus tidur, Saudara. Bahkan harus sampai dibangunkan oleh malaikat, bangun, bangun, bangun. Berarti malam itu Petrus tenang, Saudara. Tetap tentram. Nah, keadaan ini mengingatkan kita ke dalam kitab Yesaya. Akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sebab di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi saat Petrus hidup dan berjalan dalam kebenaran, artinya dia akan hidup oleh iman, tinggal di dalam iman, dan karena iman, karena dia tahu ada pengharapan yang nyata di dalam Tuhan, dia tidak takut. Walaupun besok akan mati. Malam harinya sebelum besoknya dieksekusi, Petrus tinggal dalam ketenangan. Saya percaya, Saudara. Oh, saya percaya kalau kita adalah saksi-saksi Tuhan yang mau hidup dan berjalan dalam kebenaran. Di dalam kebenaran itu oleh iman dan pengharapan kita akan selalu menjadi pribadi-pribadi yang tetap tenang dan tentram dalam segala keadaan. Itulah wujud nyata iman kita tidak bergoncang. Sebagaimana kita punya Tuhan yang tidak bergoncang, kita juga iman kita tidak bergoncang. Amin. Jadi inilah kehidupan seorang saksi Tuhan
Yaitu yang pertama, dia hidup dalam keyakinan yang kuat tentang siapa Tuhannya. Yang kedua, dia akan punya keyakinan yang kuat tentang firman sebagai kekuatan Allah. Yang ketiga, dia hidup dalam keyakinan bahwa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita adalah kita dimunculkan Tuhan dengan karakter yang berbeda dengan orang-orang lain pada umumnya. Dan yang keempat adalah kita akan tetap hidup dan berjalan dalam kebenaran. Bagaimana caranya Tuhan memunculkan kita sebagai seorang saksi Tuhan yang bisa menjadi berkat di mana saja kita berada? Yang pertama, caranya adalah kita harus hidup sepenuhnya taat dan tunduk kepada perintah Tuhan. Murid-murid bisa dimunculkan sebagai seorang saksi Tuhan adalah ketika mereka hidup dengan sepenuhnya taat dan tunduk kepada perintah Tuhan. Waktu mereka dikatakan pokoknya mereka dilarang meninggalkan Yerusalem. Ya udah, mereka tetap stay di Yerusalem, tidak kemana-mana. Kenapa mereka tetap tinggal di Yerusalem? Karena mereka patuh, mereka taat, mereka tunduk sama Tuhan. Tetapi ketika mereka tetap tinggal di Yerusalem, mereka tidak tinggal diam. Mereka selalu mengingat, selain Yerusalem adalah pusat ibadah umat Yahudi, mereka juga mengembangkan konsep pikir yang dilandaskan kepada pengenalan Tuhan yang hidup, kepada kebenaran yang pernah mereka terima, bahwa selain Yerusalem adalah pusat ibadah orang Yahudi, maka mereka sebagai murid Tuhan menjadikan Tuhan pusat ibadah mereka yang sejati. Pada saat mereka menjadikan Tuhan pusat ibadah yang sejati, buat kita, wow, sungguh mengagumkan. Di dalam hati mereka, ada hati yang bergelora, ada passion yang bergelora, yang membuat mereka bisa melakukan ibadah itu tiap hari. Sedangkan kita yang ada, yang dikatakan sebagai orang-orang yang bergereja, kita melakukan ibadah di gereja seminggu sekali pada hari Minggu. Kita pun mengadakan ibadah online pada hari Minggu. Jadi inilah saatnya saudara. Inilah saatnya di masa pandemi COVID-19 kita masih tunggu kapan berakhirnya. Kapan dibuka kelonggaran-kelonggaran yang ada dan membuat kita kembali lagi ke dalam kebebasan seperti yang lalu itu. Maka ini saatnya tiap-tiap hari kita juga bisa beribadah kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa beribadah kepada Tuhan? Kita harus taat sama Tuhan. Kita harus tunduk sama Tuhan. Karena Tuhan selalu ada menyertai kita. Tuhan kalau menjadi pusat ibadah kita yang sejati. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan yang apapun, kita masih tetap bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga ketika murid-murid tiap hari selalu berkumpul bersama-sama untuk memecahkan roti dan berdoa, itu yang menjadikan mereka berbeda dengan orang lain. Jadi proses Tuhan untuk memunculkan mereka maupun kita sebagai seorang saksi Tuhan adalah mari kita akan belajar dengan sepenuhnya kita mau belajar taat dan tunduk kepada apapun yang Tuhan perintahkan. Yang kedua, proses Tuhan untuk memunculkan murid-murid maupun kita sebagai saksi Tuhan adalah betapa pentingnya mengembangkan kedalaman hubungan dengan Tuhan. Di dalam kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 saya baca ulang. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Lihat, ada teladan di sini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya gini saudara. Mereka hidup bukan hanya mau mendengar ajaran rasul-rasul. Tapi mereka mau menetapkan bahwa saya harus hidup oleh firman. Saya akan hidup di dalam firman. Saya akan hidup bersama dengan firman. Kalau itu terjadi, itu akan membawa mereka ke dalam langkah berikutnya. Dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan di situ saya melihat bahwa mereka belajar mengembangkan kedalaman hubungan dengan Tuhan. Makanya ketika Petrus di penjara, jemaat tidak lemah. Jemaat tidak buyar.
Jemaat tidak menyangkal iman. Di dalam pasal 12 tadi dikatakan, sementara Petrus di penjara, jemaat dengan tekun mendoakannya. Kenapa? Karena mereka mengerti kedalaman hubungan Tuhan, kedalaman hubungan dengan Tuhan membuat jemaat tahu bahwa Tuhan yang mereka percayai adalah andalan dan pengharapan mereka. Jadi inilah saatnya kita juga akan mengembangkan kedalaman hubungan dengan Bapa di sorga. Ayo kita pakai doa untuk mengembangkan kedalaman hubungan dengan Tuhan. Saat kita punya kedalaman hubungan dengan Tuhan, kita tahu bahwa hidup kita selalu bersama dengan Tuhan, disertai Tuhan, ditolong Tuhan, dan pasti kita akan melihat Tuhan bekerja dengan nyata dalam hidup kita. Yang ketiga, proses Tuhan untuk memunculkan murid-murid maupun kita sebagai saksi Tuhan adalah kita harus mengembangkan rasa lapar dan haus akan kepenuhan Roh Kudus. Kita lihat saja saat Petrus penuh dengan Roh Kudus, Petrus dengan berani mengakui Yesus di depan umum. Kemudian di dalam kitab Kisah Rasul yang lain dikatakan bahwa saat Stefanus penuh dengan Roh Kudus, ketika dia dilempari oleh orang banyak dengan batu, Stefanus tidak menyangkal. Stefanus tidak membenci orang-orang yang melemparinya dengan batu. Stefanus mengatakan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Terimalah aku ya Tuhan. Artinya apa? Seorang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus selalu akan menjadikan hidupnya sama seperti Tuhan. Kalau Tuhan tahan dalam penderitaan, orang yang penuh dengan Roh Kudus juga akan tahan dalam penderitaan. Kalau Yesus adalah pemenang, orang yang penuh dengan Roh Kudus juga adalah pemenang. Kalau Yesus orang yang berani hidup buat Bapaknya, setia melakukan kehendak Bapaknya, orang yang penuh dengan Roh Kudus juga akan setia kepada Bapa, akan melakukan apapun yang Bapa mau untuk kita lakukan. Sehingga antara Yesus dan kita nggak ada bedanya. Yang membuat kita sama dengan Tuhan adalah ketika kita penuh dengan Roh Kudus. Dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya sampaikan. Di dalam poin yang terakhir, proses Tuhan untuk memunculkan kita sebagai saksi Tuhan. Mari saudara-saudara, berkaitan dengan hari raya Pentakosta ini, ayo kita kembangkan rasa lapar dan haus. Tuhan, penuhi saya dengan Roh-Mu, agar ketika Roh-Mu memenuhi saya juga dikuasai oleh kuasa adikodrati, kuasa supranatural, sehingga dimanapun kita berada, kita akan menjadi orang-orang yang berbeda. Oh, haleluya. Kiranya saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara akan berjalan dalam kuasa Pentakosta, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari saudara akan menjadi saksi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Berdoalah sejenak saudara. Walaupun saudara di rumah, mulai menyembah Tuhan. Sembahlah Dia, sembahlah Dia. Saya percaya, sementara saudara beribadah di rumah masing-masing, Roh Kudus akan turun memenuhi hidup saudara. Haleluya. Kuasa Pentakosta itu tercurah kepadamu. Kuasa adikodrati itu, kuasa supranatural itu, mulai turun atas hidupmu, memenuhi hidupmu, menguasai seluruh hidupmu. Dan Dia akan memproses hidup kita sebagai seorang saksi Tuhan. Yang dimunculkan oleh Tuhan sebagai orang-orang yang berbeda. Orang-orang yang bisa menjadi berkat. Orang-orang yang bisa membawa perubahan. Orang-orang yang bisa menghasilkan dampak atau pengaruh kepada orang lain. Di mana mereka akan diubahkan hidupnya. Dan membuat orang lain bisa mengenal kepada Tuhan. Terimalah kepenuhan Roh Kudus atas hidupmu. Haleluya Bapa. Haleluya Bapa. Haleluya Bapa. Penuhi setiap anak-anakmu yang sedang ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Lawat mereka. Curahkan Roh-Mu. Sama seperti ke atas 120 murid di Loteng Yerusalem. Saat ini terjadi kepada keluarga demi keluarga. Kepada pribadi demi pribadi. Penuh dengan Roh-Mu Tuhan. Penuh dengan kuasa Pentakosta itu ya Allah.
Sehingga kehidupan kami akan diproses dan dimunculkan dalam tujuan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau adalah penolong kami yang sejati. Engkau seorang penolong yang tinggal di dalam kami dan menyertai kami. Bekerjalah Roh Kudus secara nyata lewat kebenaran firman Tuhan. Lewat pengenalan kami terhadap Tuhan Yesus. Bekerjalah Roh Kudus. Sehingga pada prinsipnya kami mau menjadi seperti Tuhan. Kami mau hidup kami berdampak bagi banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah itu dimeteraikan dalam hidup kami. Dan setiap hari kami akan menjalani hari-hari kehidupan kami selalu penuh dengan roh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Seluruh hidup kami taruhkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah online pada hari ini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta. Dan saya selalu akan berdoa dan menaruh harap kepada Tuhan. Saudara-saudara semua akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara akan berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan memproses dan memunculkan kita sebagai saksi Tuhan. Nah saudara, dikasih oleh Tuhan, tetap setia ibadah kepada Tuhan, tetap cinta Tuhan, tetap cinta firman-Nya, dan terus kita berdoa supaya bangsa kita dibebaskan dari pandemi COVID-19 ini. Kita sudah sangat merindukan, tiba saatnya nanti gereja dibuka kembali untuk beribadah bersama-sama. Nantikan dan kita percaya pada saatnya Tuhan akan membuat itu terjadi. Jadi sampai jumpa di minggu pertama bulan Juni. Ya, kita siapkan di minggu pertama ada kembali perjamuan kudus. Ya, kita siapkan hati kita mau menjalani kehidupan yang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Demikianlah ibadah kita menjadi ibadah yang boleh diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang sudah menyatakan anugerahnya sehingga kita ada hari ini oleh karena Dia. Baik, mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh menyelesaikan ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk Hari Raya Pentakosta. Terima kasih untuk karya Roh Kudus. Tuhan berkati seluruh umat-Mu ini. Berkati keluarga demi keluarga dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari. Mereka selalu akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan saudara-saudara, sebelum mengakhiri ibadah ini, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang mengasihimu, Bapa yang selalu ada di dalam setiap langkah kehidupanmu, Bapa melingkupi seluruh keberadaan hidupmu oleh kemuliaannya, sukacita, dan damai sejahteranya. Anugerah dari Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia, Tuhanlah perisaimu, perlindungan, dan kekuatanmu. Dan Roh Kudus sebagai penolong yang agung, terus mengurapimu dan selalu menuntun engkau di jalan yang berlimpah dengan kemenangan. Seluruh berkat ilahi ini tercurah, termeterai, menyertai sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.